Pemirsa, mantan penyidik pada Ditjen Pajak yang menjadi tersangka penerima suap di Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan artis Syahrini pernah bermasalah dengan urusan pajak. Namun Syahrini telah mengikuti program pengampunan pajak. Hal itu disampaikan Handang Soekarno seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus suap pengurusan pajak. Handang membenarkan artis Syahrini sempat terindikasi permasalahan pidana pajak sehingga sempat menjalani proses pemeriksaan bukti permulaan. Meski Handang menjabat sebagai penyidik pajak, namun ia diberikan tugas sebagai anggota tim monitoring dan evaluasi program pengampunan pajak tax amnesty, sehingga setiap anggota tim dapat menangani wajib pajak yang bermasalah. Salah satunya artis Syahrini yang kemudian mengikuti program pengampunan pajak tax amnesty. Untuk kalangan artis dulu yang menonjolkan Syahrini, jadi kita sengaja itu untuk diedukasi, untuk ikut yang pertama supaya bisa menjadi contoh artis-artis yang lain. Jadi sengaja mereka itu masing-masing kita ambil contoh untuk menjadi yang lain supaya pada berpartisipasi. Pemirsa, mulai nama selebritas hingga politikus muncul dalam persidangan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka diduga wajib pajak bermasalah yang ditangani oleh Handang Soekarno, terdakwa dalam kasus suap tersebut. Isi tas terdakwa suap kasus pajak Handang Soekarno membuat geger sidang tindak pidana korupsi Jakarta Senin lalu. Pasalnya, tas yang disita KPK itu menguak dokumen yang menyeret nama selebritas hingga politikus. Syahrini, pengacara Egy Sujana, dua wakil ketua DPR Fadlizon dan Fahri Hamzah diantaranya. Jaksa KPK menduga mereka melakukan tindak pidana perpajakan sehingga ditangani Handang, yang tak lain bekas Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak. Selain proses persidangan, sekarang kan juga sedang berjalan proses penyidikan untuk tersangka AS. Kita juga mendalami fakta-fakta persidangan, kita pelajari. Ada cukup banyak informasi yang muncul di persidangan. Hal itu kita harapkan akan punya arti penting nanti fakta persidangannya untuk proses penyidikan HS. Tidak tertutup kemungkinan kemudian kita mempelajari pihak-pihak lain yang diduga juga menjadi bagian dari rangkaian besar kasus ini. Adapun Wakil Ketua DPR Fadlizon membantah mengenal Handang, apalagi ikut menggelapkan pajak. Politikus Gerindra itu menegaskan, sebagai pejabat negara dia taat membayar pajak. Ada upaya untuk mencari-cari kesalahan pajak, tetapi saya tidak pernah ada urusan soal itu. Soal pajak saya bayar pajak dengan rutin. Saya juga ikut tax amnesty, jadi saya kira nggak ada urusan, nggak ada masalah. Dan saya juga tidak kenal mereka. Kalau mau cari urusan pajak, carilah pajak-pajak yang besar itu, yang kakap-kakap, yang konglomerat segala macam itu, bayar pajak nggak mereka gitu. Kini harapan kembali tertumpu di pundak Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dituntut mengusut siapapun yang terlibat, agar duit pajak rakyat tak lagi dipalak. Tim Liputan Metro TV. Rangkaian besar kasus ini. Adapun Wakil Ketua DPR Fadlizon membantah mengenal Handang, apalagi ikut menggelapkan pajak. Politikus Gerindra itu menegaskan, sebagai pejabat negara dia taat membayar pajak. Ada upaya untuk mencari-cari kesalahan pajak, tetapi saya tidak pernah ada urusan soal itu. Soal pajak saya bayar pajak dengan rutin. Saya juga ikut tax amnesty, jadi saya kira nggak ada urusan, nggak ada masalah. Dan saya juga tidak kenal mereka. Kalau mau cari urusan pajak, carilah pajak-pajak yang besar itu, yang kakap-kakap, yang konglomerat segala macam itu, bayar pajak nggak mereka gitu. Kini harapan kembali tertumpu di pundak Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dituntut mengusut siapapun yang terlibat, agar duit pajak rakyat tak lagi dipalak. Tim Liputan Metro TV. Majelis Hakim menjadwalkan sidang digelar 2 kali dalam sepekan. Ya, langkah ini dilakukan tentunya karena sebagai upaya untuk mengejar target agar sidang ini rampung sebelum Ramadan tiba yang diperkirakan akan jatuh pada akhir Mei mendatang. Di awal sidang hari ini, Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto menanyakan pada kuasa hukum Ahok mengenai berapa jumlah saksi ahli lagi yang akan dihadirkan dalam sidang. Karena menurut Ketua Majelis Hakim, waktu yang tersisa untuk tahap pembuktian hanya 2 kali sidang lagi.
Tim kuasa hukum Ahok pun menyebut masih ada sekitar 15 saksi lagi yang dijadwalkan hadir dalam sidang. Atas pertimbangan efisiensi waktu, hakim pun menawarkan pilihan agar sidang digelar 2 kali dalam sepekan, agar putusan sidang bisa dilakukan sebelum Ramadan sesuai musyawarah majelis hakim. Apalagi, menurut edaran Mahkamah Agung, persidangan juga tidak boleh berjalan lebih dari 5 bulan. Namun usulan bertambah frekuensi sidang dalam seminggu ini masih belum diputuskan, pemirsa, karena tim kuasa hukum masih merundingkannya. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari arena sidang Ahok di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta, sudah bergabung dengan rekan Bramanti Herlambang yang memantau di sana. Selamat siang, Bram. Bisa Anda ceritakan siapa saat ini saksi yang sedang memberi keterangannya, Bram? Ya, Widya dan juga Iqbal, memang saat ini sidang sedang diskors sementara untuk istirahat sholat dan makan setelah sebelumnya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim memutuskan untuk menghentikan sidang secara sementara setelah sebelumnya telah mendengarkan keterangan dari ahli, yaitu Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia Rahayu Surtiarti yang sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3 jam. Dan pada saat persidangan tadi dimulai, Majelis Hakim menggali sejumlah informasi dari Rahayu, dan Majelis Hakim ini sempat mengkonfirmasi kepada Rahayu terkait dengan adanya statement Basuki Cahayapurnama pada September lalu di Kepulauan Seribu yang mengatakan bahwa jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Dan dalam analisis linguistik yang dikatakan oleh Rahayu, dikatakan bahwa sebenarnya dalam studi ataupun analisis linguistik ini tidak terdapat adanya kesengajaan ataupun maksud dari Basuki Cahayapurnama untuk menodaikan agama. Karena jika dilihat dari dialek Betawi yang digunakan oleh Basuki Cahayapurnama, ini adalah kata pakai, ini merujuk pada kata menggunakan. Sehingga jika diartikan, maka sebenarnya bukan Al-Maidah lah yang berbohong, tetapi Ahok bermaksud bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum-oknum yang menggunakan Al-Maidah untuk membohongi masyarakat. Dan hal ini juga dikatakan Rahayu berdasarkan analisis dilihat dari ekspresi maupun tutur kata yang dikatakan Basuki Cahayapurnama pada September lalu, dan dikatakan ini merupakan ungkapan pikiran dan bukan ungkapan perasaan karena disampaikan dengan bersemangat, sehingga memang terlihat sekali bahwa tidak ada maksud dari Basuki Cahayapurnama untuk menodaikan agama. Dan dari konteks bahasa sendiri, Rahayu juga mengatakan bahwa kehadiran Basuki Cahayapurnama pada Kepulauan Seribu pada September lalu ini bukanlah sebuah bentuk kampanye politik, tetapi hanya sebuah bentuk sosialisasi program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan direncanakan sidang akan kembali dimulai pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan mendengarkan kembali sejumlah keterangan ahli yang telah dihadirkan oleh pihak kuasa hukum, yaitu yang pertama adalah Rais Syuriah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Yang kemudian kedua adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Parahyangan, yaitu Jisman Samosir. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan Rahayu Surtiarti. Sebenarnya yang digunakan adalah kata pakai, karena gubernur menggunakan bahasa Indonesia dialek Betawi, jadi dia menggunakan kata pakai. Kalau kita lihat artinya itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia baku menggunakan atau memakai, artinya itu. Jadi kalau kita membuat analisis kalimat dibohongin pakai surat Al-Maidah, itu kita melihat bahwa ada subjek dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang sudah disebut sebelumnya, jadi di dalam kalimat itu malah tidak ada, subjeknya ada Bapak Ibu, merupakan subjek yang dikenai tindakan. Predikatnya dibohongin. Pakai surat Al-Maidah adalah keterangan alat. Itu ada di dalam tata bahasa. Sementara itu pelengkap pelakunya tidak disebutkan. Widya. Bram, ini mengenai rencana sidang yang diusulkan digelar 2 kali dalam sepekan, sejauh mana keputusannya? Apakah artinya 2 kali dalam sepekan hanya untuk tahap pembuktian saja saat menghadirkan saksi dari terlapor dan kembali reguler 1 kali 1 pekan begitu ketika ke tahap lainnya, Bram?
Baik Widya, memang di awal persidangan tadi Majelis Hakim sempat menawarkan kepada pihak kuasa hukum agar menggelar sidang ini 2 kali dalam sepekan. Hal ini dikatakan ataupun diklaim oleh pihak Majelis Hakim berdasarkan musyawarah yang dilakukan dan bermaksud agar adanya efisiensi waktu. Mengingat dan diharapkan bahwa jadwal sidang yang mendengarkan keterangan saksi maupun ahli ini akan berakhir pada tanggal 18 April mendatang. Sementara pihak dari kuasa hukum memang menolak atau tidak menyetujui adanya usulan tersebut dan mengatakan bahwa ke-15 saksi yang telah disediakan ataupun telah akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum ini telah menjalani sejumlah penyelidikan sehingga memang harus terus dilakukan hingga mendengarkan saksi di persidangan. Dan sementara pihak dari kuasa hukum sendiri mengatakan bahwa meski terdapat sekitar 15 saksi, ini dijadwalkan memang seharusnya tidak lebih ataupun tidak sampai melebihi tanggal 18 April sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sementara berdasarkan dari adanya dialog maupun diskusi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga pihak kuasa hukum, maka tadi pihak kuasa hukum menyerahkan 15 daftar nama saksi yang telah diajukan ini ke pihak Majelis Hakim dan nantinya Majelis Hakim akan membahas dan memutuskan apakah sidang akan dilakukan seperti biasa yaitu 1 kali dalam seminggu atau kemudian dijadikan 2 kali dalam seminggu dengan alasan efisiensi waktu sebelum tanggal 18 April. Widya. Baik, terima kasih Brahma Erlambang atas informasi terkininya. Selamat kembali bertugas. Ya, selain menghadiri persidangan begitu, ini juga tentu masyarakat menunggu ya terkait dengan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam masa kampanye ini. Nah, akhirnya ini Basuki Cahayapurnama angkat bicara mengomentari berbagai isu yang berbau intimidasi yang mengarah kepadanya pada kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Ya, antara lain terkait rencana Tamasya Al-Maida pada hari pencoblosan 19 April mendatang. Seperti apakah respon dari Ahok? Berikut petikan wawancara wartawan senior Don Bosco Selamun dengan Basuki Cahayapurnama. Setelah terjun ke lapangan di putaran yang kedua ini, aroma apa sekarang yang terasa? Saya berpikir ini memang terlalu banyak kembangkan isu-isu soal agama gitu ya. Saya lihat itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi aroma lebih kencang. Saya tidak melihat ada isu-isu program di lapangan sekarang sebetulnya. Jadi lebih kencang isu-isu agama atau sektarian di fase kedua ini, di putaran kedua ini dibanding sebelumnya, begitu maksudnya? Iya, kelihatannya begitu. Kalau pertama masih malu-malu ya, dan ngomong masih ada campur program. Nah, ini udah betul-betul fokusnya udah ke sana, udah arahnya. Wow. Sosmed dari mana kan, saya bilang ini udah semacam tanda kutip intimidasi kan. Pendaftaran ada Tamasya mau ke Jakarta, katanya terdaftar sampai 1,3 juta orang. Jadi berarti satu TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seolah bisa diribut atau apa gitu kan? Itu saya kira dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta? Baru kali ini kejadian di Republik kita gitu loh. Tamasa ke Jakarta 1,3 juta. Saya juga baca itu di sosmed. Iya, saya baca. Itu semacam intimidasi untuk Anda. Iya, kalau itu ya bisa saja orang pada pergi atau apa takut datang ke TPS. Saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pasca reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Saya kira pilkada ini setelah undang-undang pilkada ya gitu ya. Itu kan harusnya kan berbicara program. Betul. Dan melarang menyinggung soal SARA. Tapi Jakarta saya kira udahlah, semua orang bisa ngerasakan kok. Tempel spanduk, macam-macam. Mesti pilih gubernur muslim. Kita juga bukan pertama kali kok gubernur non-muslim kok. Pak Hengantung udah pernah jadi DKI dulu. Tapi saya sampaikan pada para saksi kami, para partai politik, juga masyarakat, ya jangan takut. Aman kok. Orang luar kota berani macam-macam, kan ada aparat resmi juga. Gitu. Nah lalu kemudian tiba-tiba drop. Terutama untuk umat muslim. Umat muslim yang tadi mau pilih saya 45-50%, tiba-tiba anjlok, habis tidak mau milih, tinggal berapa persen. Lalu kemudian kita survei lagi, terakhir dia hanya capai 30% yang mau pilih. Nah ini yang membuat kita perolehan seperti itu. Nah sekarang kita tinggal seperti sidang-sidang. Ahli pidana kan mengatakan kalau mau tahu niat orang itu harus melihat kehidupan sehari-hari. Nah sekarang masyarakat mulai melihat di mana dalam kehidupan saya dari kecil sampai
usia setengah abad ini, saya pernah memusuhi Islam atau pernah menghina Nabi, menghina masjid, menghina agama. Di mana Anda? Pak Ahok, jadi kalau tentang Anda bersih, itu kan menjadi cerita yang sudah umum ya, termasuk pada cerita terakhir yang menggemparkan soal ramenya orang menjarah tanda kutip IKTP. Anda tidak pernah ikut dalam korupsi yang rame-rame ini. Penjelasan Anda? Nah, saya nggak tahu ada permainan atau tidak, tapi yang pasti di DPR itu orang tuh nggak suka sama saya sebetulnya kalau soal bagi-bagi uang. Tidak suka karena pernah kasus kejadian beberapa kali perjalanan dinas. Kita hanya pergi 3 hari. Dia buat pembukuan 4 hari, 5 hari. Ya saya coret dong. Nggak bisa saya bilang. Kalau 3 hari ya 3 hari. Terus kami pernah ke Maroko. Kerjasama antar parlemen. Masa jalan-jalan ke Spanyol? Spanyol itu pakai euro. Oh. Jadi saya tulis tuh di website saya ahok.org itu. Nggak benar saya bilang. Saya baru ditodong di Dubai. Ngamuk saya malam itu. Datang ke Dubai, transit. Langsung di situ ya, ketua rombongan panggil saya. Kami semua sudah beli tiket ke Spanyol. Ya, dan wawancara lengkap Don Bosco Slamun dengan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan tayang di program Prime Talk nanti malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewat. Nah, PLT Gubernur DKI Jakarta yang sementara menggantikan Ahok gitu, serius ternyata menyoroti insiden lift yang jatuh di pusat perbelanjaan Blok M Square.